Di ruang ganti futsal di Kompleks Olahraga Senayan Jakarta, Andi merasa dunia berhenti berputar ketika pria baru itu rea dengan santai melepas kaosnya setelah pertandingan yang sengit dan senyumnya langsung menembus hati Andi yang selama ini kosong. Siapa yang menyangka pertemuan biasa antara dua pria yang suka olahraga ini akan menjadi titik balik yang membuat Andi mempertanyakan segala hal tentang dirinya, keluarganya, dan masyarakat yang mengelilinginya. Andi 27 tahun bekerja sebagai executive marketing di sebuah agensi periklanan di kawasan Sudirman. Hidupnya rutin bangun pagi, salat subuh, ke kantor, pulang malam, akhir pekan main futsal dengan teman-teman kantor. Keluarga di rumah orang tua di Depok selalu menekan dia untuk menikah. Kapan Andi bawa calon bu? Sudah 27, tetangga sudah pada punya cucu, kata ibunya setiap kali telepon. Setelah pertandingan di ruang ganti yang pengap dengan bau keringat dan suara tawa pria-pria rea mendekat, bro mainnya keren tadi, kamu dari tim mana? Aku baru pindah dari Bandung, kata Rea dengan suara bariton yang hangat sambil menyeka keringat di wajahnya yang tampan, kulit sawo matang, rambut pendek rapi. Andi tersipu merasa aneh dengan debar jantungnya. Oh, aku Andi, tim kantor kamu. Rea, ya selamat datang di Jakarta, macetnya gila ya, jawabnya berusaha santai. Mereka ngobrol lama tentang pekerjaan Rea sebagai desainer Grace Relance, hobi otogray, dan bagaimana Jakarta penuh tantangan tapi menarik. Andi merasa nyaman seperti bertemu sahabat lama. Mereka tukar nomor, janji main lagi minggu depan. Pulang malam itu di mobil di tengah macet Sudirman, Andi memikirkan Rea, kenapa aku merasa begini, ini cuma teman baru, gumamnya sendiri. Tapi malam itu ia sulit tidur, bayangan senyum Rea terus muncul. Keesokan harinya di kantor, Andi sibuk meeting tapi pikirannya melayang. Teman kerjanya Dika bertanya, lo kenapa sih An, kayak lagi mikirin cewek? Andi tertawa gugup, enggaklah, cuma capek. Malam Jumat mereka main futsal lagi. Rea lebih dekat, ajak Andi minum es teh setelahnya di warung dekat lapangan, ngobrol tentang keluarga. Rea cerita orang tuanya di Bandung suporti, tapi Andi ragu cerita tentang tekanan pernikahan dari ibunya. Hari-hari berikutnya mereka sering chat. Rea ajak Andi ke KAE di Kemang, nonton film di mall, bahkan ke masjid berjamaah. Andi merasa bahagia tapi juga bingung. Ia pernah pacaran dengan cewek di kuliah tapi tak pernah dalam, selalu merasa ada yang kurang. Suatu sore setelah latihan, Rea bilang, Andi, aku senang banget ketemu kamu, kamu beda dari yang lain. Andi merasa hangat tapi tak berani tanya lebih. Di rumah, Andi duduk di teras sambil minum kopi hitam, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Ia teringat cerita ibunya tentang pernikahan sepupu yang bahagia, tapi Andi selalu merasa seperti itu bukan untuknya. Telepon dari ibu datang lagi, nak besok Minggu pulang ya, ada acara keluarga besar di Depok, ada anak teman ibu yang cantik dan baik hati, pasti cocok. Andi menghela napas panjang, iya bu, aku usahakan pulang. Malam itu Andi membuka galeri ponsel melihat otoselie dengan Rea yang diambil di KAE kemarin. Senyum Rea begitu tulus membuat dada Andi sesak. Ia tidak mengerti perasaan ini, tapi ia tahu ini bukan perasaan biasa terhadap teman laki-laki. Besok pagi Andi berangkat ke Depok naik kereta komuter line yang penuh penumpang. Ia duduk di sudut memikirkan bagaimana hidupnya selama ini selalu mengikuti jalur yang ditentukan orang tua, sekolah bagus, kerja bagus, tapi soal hati selalu kosong. Di rumah orang tua suasana ramai, saudara-saudara datang. Ibu langsung memperkenalkan dia dengan Rina, sepupu jauh yang baru lulus kuliah. Rina tersenyum manis tapi Andi hanya bisa tersenyum kaku. Obrolan tentang pernikahan dan masa depan membuatnya gelisah. Setelah makan siang, Andi duduk di kamar lamanya memandang foto lama keluarga. Ia bertanya dalam hati, kenapa aku tidak seperti saudara-saudara yang sudah menikah bahagia. Malam Minggu ia balik ke Jakarta dan langsung chat Rea, besok main futsal lagi ya? Rea balas cepat, pasti dong bro, aku tunggu.
Hari Senin di kantor Dika menggoda lagi lo kemarin ke Depok ketemu cewek ya Andi cuma geleng kepala tapi dalam hati ia tahu yang ia tunggu adalah pertemuan dengan Rea. Di ruang ganti utsal malam itu Rea sudah datang lebih dulu menyapa dengan pelukan ringan di pundak Andi yang membuatnya tersentak tapi tidak menolak. Pertandingan berjalan seru, Andi bermain lebih semangat karena Rea selalu memberi semangat dari pinggir lapangan. Setelah menang mereka duduk di bangku luar lapangan ngobrol tentang mimpi Rea ingin buka studio oto sendiri di Jakarta. Andi cerita tentang proyek marketing yang sedang ia tangani. Rea tiba-tiba bilang, Andi kamu punya teman dekat cewek nggak? Andi terdiam sebentar, nggak ada yang serius. Kenapa? Rea tersenyum tipis, cuma nanya aja, aku lihat kamu orang baik pasti banyak yang suka. Andi merasa pipinya panas, ia buru-buru ganti topik tapi dalam perjalanan pulang di mobil ia terus memutar ulang kata-kata Rea. Malam itu Andi berdoa lebih lama di sajadah memohon petunjuk tapi hati kecilnya sudah mulai berbisik bahwa perasaan ini mungkin lebih dari persahabatan biasa. Minggu berikutnya Andi menerima telepon dari ibunya yang mengatakan ada acara keluarga besar di Depok dan ada sepupu perempuan yang single cocok buat kamu nak. Andi mengiyakan dengan berat hati tapi pikirannya sudah tertuju pada janji main futsal dengan Rea. Di lapangan Rea datang dengan kaos baru yang membuatnya terlihat lebih segar. Mereka bermain seperti biasa tapi kali ini Rea sering memberi umpan langsung ke Andi dan setelah menang mereka memutuskan makan malam bersama di sebuah warung sate di pinggir jalan Tamrin. Duduk di meja plastik di bawah lampu neon Rea bertanya tentang keluarga Andi, kamu dekat sama orang tua ya? Andi mengangguk, iya mereka selalu ingin yang terbaik untukku termasuk soal pernikahan. Rea tersenyum, paham, aku juga dulu dapat tekanan serupa dari keluarga di Bandung tapi sekarang mereka lebih mengerti. Andi ingin tanya lebih dalam tapi takut ia hanya bilang kamu beruntung Rea. Lalu mereka ngobrol tentang ilmu-ilmu Indonesia terbaru dan Rea cerita pengalamannya traveling ke Yogyakarta sendirian. Andi mendengarkan dengan penuh perhatian merasa waktu berlalu begitu cepat. Pulang malam itu Andi tidur dengan senyum di bibir tapi pagi harinya di kantor Dika melihat wajahnya cerah. Lo lagi jatuh cinta ya? Andi tersentak, enggaklah cuma capek kerja. Dika tertawa tapi curiga. Siang harinya Rea chat ajak Andi ke pameran oto di Galeri Nasional. Andi setuju dan sore itu mereka bertemu di sana. Rea menjelaskan setiap oto dengan antusiasme tinggi. Andi merasa dunia seni yang Rea tunjukkan begitu indah dan baru baginya. Di salah satu sudut galeri Rea berhenti di depan oto dua pria yang sedang berjalan di pantai dan berkata, kadang hidup itu tentang menemukan orang yang membuatmu merasa utuh. Andi menatap oto itu lama tanpa berkata-kata. Malam harinya di apartemen kecilnya di Kemang Andi membuka laptop mencari artikel tentang persahabatan pria tapi pikirannya melayang ke Rea. Ia mencoba menyangkal perasaan ini tapi semakin ia coba semakin kuat. Besoknya ibu telepon lagi, nak Rina tanya tentang kamu, katanya kamu baik sekali. Andi menghela napas, bu aku belum siap nikah. Ibu diam sebentar lalu bilang kamu sudah dewasa harus pikirkan masa depan. Andi tutup telepon dengan dada sesak. Ia keluar ke balkon memandang kota yang sibuk dan bertanya dalam hati, apa aku salah kalau aku merasa berbeda. Akhir pekan berikutnya mereka pergi ke Ancol bersama Rea bawa kamera dan memotret Andi di tepi pantai. Andi merasa bebas untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Rea bilang kamu otogenik banget. Andi tertawa malu. Di perjalanan pulang di mobil Rea memutar lagu-lagu slow dari Payung Teduh dan mereka menyanyi bersama. Andi merasa ini adalah momen yang ia inginkan selamanya tapi ia tahu ada tembok besar di depan mata. Di kantor Senin pagi Dika mendekat, lo kemarin ke Ancol sama siapa? Andi jawab teman baru. Dika mengangkat alis, teman baru yang bikin lo senyum-senyum sendiri gitu? Andi buru-buru ganti topik tapi benih kecurigaan sudah tertanam.
Malam itu Rea ajak Andi ke Masjid Istiqlal untuk salat Isya bersama. Setelah salat mereka duduk di halaman masjid ngobrol tentang iman dan kehidupan. Rea bilang aku percaya Tuhan menciptakan kita dengan segala keunikannya. Andi terdiam mendengar. Kata-kata itu seperti angin segar di tengah badai batinnya. Pulang Andi merasa lebih tenang, tapi ketika tiba di apartemen ia melihat foto keluarga di meja dan air mata hampir jatuh. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai dan tidak akan mudah. Keesokan paginya Andi bangun dengan perasaan campur aduk. Ia memutuskan untuk lebih sering salat dan membaca buku tentang psikologi, tapi pikirannya selalu kembali ke Rea. Di gym sore itu Rea sudah menunggu dengan senyum lebar. Mereka latihan berat dan setelahnya duduk di kai kecil di dalam kompleks. Rea tiba-tiba bilang, Andi, aku mau cerita sesuatu yang penting. Andi menegang. Apa itu? Rea menatap matanya dalam. Aku sebenarnya pernah punya hubungan dengan seorang pria di Bandung, tapi kami putus karena tekanan keluarga dan masyarakat. Andi merasa dunia berputar. Ia tidak menyangka Rea terbuka begitu. Andi diam lama lalu bertanya, kamu bahagia waktu itu? Rea mengangguk. Iya, tapi juga takut. Andi merasa dadanya sesak. Ia tidak tahu harus bilang apa. Malam itu Andi tidak bisa tidur. Ia membuka ponsel mencari cerita-cerita serupa di forum online dan menemukan banyak orang Indonesia yang mengalami hal sama. Ia merasa tidak sendirian tapi tetap takut. Besoknya ada blind date yang diatur ibu dengan Rina di sebuah restoran di Depok. Andi datang dengan hati berat. Rina ramah dan cantik. Mereka ngobrol tentang pekerjaan, tapi Andi merasa tidak ada klik. Ia pulang dengan perasaan bersalah. Di kantor Dika semakin curiga, lo akhir-akhir ini sering sama Rea ya? Andi jawab, cuma teman biasa. Tapi Dika bilang, hati-hati bro, ada yang bilang kalian terlalu dekat. Andi tersentak. Apa maksudmu? Dika cuma geleng kepala. Sore harinya Rea ajak Andi ke Taman Suropati. Duduk di bangku taman Rea bilang, aku suka kamu Andi lebih dari teman. Andi membeku. Ia bangkit dan bilang, aku butuh waktu. Rea mengangguk paham tapi matanya penuh harap. Di perjalanan pulang Andi menangis di mobil. Untuk pertama kalinya ia merasa dunia runtuh, tapi juga ada kelegaan yang aneh. Malam harinya ibu telepon lagi. Nak, Rina suka sama kamu katanya. Andi diam lalu bilang, Bu, aku tidak bisa. Ibu marah, kenapa kamu selalu begini? Andi tutup telepon dengan tangan gemetar. Ya chat Rea, ma aku bingung. Rea balas, aku tunggu kamu kapan saja. Andi merasa hangat tapi juga takut. Akhir pekan mereka bertemu lagi di lapangan futsal, tapi kali ini suasana berbeda. Rea tidak memaksa, hanya bermain dan setelahnya bilang, aku di sini untukmu. Andi mengangguk tanpa kata. Di kantor Senin Dika mendekat lagi. Ada gosip di grup wa teman-teman lo dan Rea sering bareng. Orang bilang kalian aneh. Andi marah tapi diam saja. Malam itu Andi pergi ke masjid sendirian, salat dan berdoa lama memohon kekuatan. Ia sadar perasaan ini tidak bisa dipungkiri lagi dan ia harus menghadapi konsekuensinya. Pagi harinya Andi memutuskan untuk bicara dengan Rea. Mereka bertemu di Kai Aurit di Kemang. Rea mendengarkan dengan sabar. Andi cerita tentang tekanan keluarga dan ketakutan akan stigma. Rea memegang tangan Andi di atas meja sebentar lalu, lepaskan aku. Mengerti, tapi aku tidak mau memaksamu. Andi merasa tenang untuk pertama kalinya. Tapi sore itu Dika menelepon, bro, ada yang lihat kalian di Kai tadi dan foto kalian beredar di grup. Andi panik. Ia buru-buru pulang dan melihat chat dari saudara sepupu yang bertanya, apa benar kamu dekat dengan cowok? Andi tidak balas. Malam harinya ibu datang tiba-tiba ke apartemen dengan wajah marah. Ada yang kirim foto ke ibu kamu sama Rea itu apa? Andi terdiam lalu cerita pelan, Bu, aku merasa berbeda. Ibu menangis, kamu jangan bikin malu keluarga kita. Andi memeluk ibu tapi ibu menolak pergi dengan marah. Andi menelepon Rea dengan suara bergetar. Rea datang malam itu. Mereka duduk di balkon. Rea bilang, kita hadapi bersama. Andi mengangguk tapi hatinya hancur.
Besoknya di kantor bos memanggil Andi, ada keluhan dari klien tentang gosip pribadi Andi. Andi diminta cuti sementara ia pulang dengan dada sesak. Rea datang lagi, mereka memasak nasi goreng bersama di dapur kecil. Andi merasa seperti rumah, tapi tahu ini sementara. Telepon dari bapak datang, nak pulang ke Depok sekarang kita bicara. Andi pergi dengan Rea mengantar sampai depan pintu. Di rumah orang tua suasana tegang, bapak bilang kamu harus nikah segera untuk tutup mulut orang. Andi menolak, bubab aku tidak bisa bohong lagi, aku suka Rea. Ibu pingsan, bapak marah besar, kamu sudah gila. Andi menangis keluar rumah, ia tidur di mobil semalaman. Pagi harinya Rea datang menjemput mereka pergi ke Pantai Anyer untuk menenangkan diri di sana. Rea bilang aku rela tunggu Andi. Andi memeluk Rea untuk pertama kalinya dengan air mata, tapi tidak lebih dari itu. Pulang ke Jakarta, Andi memutuskan untuk cuti panjang dan pindah sementara ke Bandung bersama Rea untuk menjauh dari tekanan. Tapi sebelum berangkat Dika datang ke apartemen. Ma bro, aku yang sebarkan gosip Andi memakan, tapi sakit hati tetap ada. Perjalanan ke Bandung penuh diam, tapi Rea selalu pegang tangan Andi di persimpangan. Di Bandung mereka tinggal di rumah kecil Rea. Keluarga Rea menyambut hangat meski tahu cerita mereka. Andi merasa diterima untuk pertama kalinya. Tapi telepon dari ibu datang lagi, nak pulang kami makan. Andi ragu, tapi Rea bilang ikuti hati kamu. Di Bandung Andi belajar banyak dari Rea tentang menerima diri sendiri. Mereka jalan-jalan ke Saung Angklung Ujo. Andi tertawa lepas untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tapi suatu malam telepon dari saudara bilang ibu sakit parah karena stres. Andi panik, ia pulang sendirian ke Depok. Ibu di rumah sakit melihat Andi, ibu menangis, nak jangan tinggalkan kami. Andi memeluk ibu lama, bapak diam saja. Dokter bilang ibu butuh istirahat. Andi tinggal di rumah membantu merawat selama seminggu. Setiap malam ia chat Rea. Rea selalu jawab sabar sayang. Suatu hari Rina datang berkunjung, ia tahu cerita dan bilang aku dukung kamu. Andi terkejut tapi lega. Bapak akhirnya bicara, nak kalau itu pilihanmu kami coba terima, tapi pelan-pelan. Andi menangis memeluk bapak. Rea datang diam-diam ke Depok, mereka bertemu di taman dekat rumah. Andi bilang aku mau balik ke Jakarta bersama kamu. Rea tersenyum. Tapi ada kabar buruk bos. Andi bilang kalau Andi tidak hentikan gosip ia tidak bisa kembali bekerja. Andi memutuskan resign dan mulai relance seperti Rea. Mereka kembali ke Jakarta tinggal bersama di apartemen baru di Tebet. Suasana tenang, tapi Andi masih sering gelisah mengingat keluarga. Lebaran tiba, Andi pulang ke Depok bersama Rea. Ibu menyambut dingin tapi lama-lama melunak. Mereka salat Id bersama keluarga besar meski ada tatapan aneh. Setelah Lebaran Andi dan Rea memutuskan liburan ke Bali untuk merayakan 1 tahun pertemuan mereka di Pantai Kuta. Mereka berjalan berpegangan tangan di pasir. Andi bilang terima kasih sudah sabar. Rea memeluknya erat. Tapi di Bali ada insiden, seorang turis Indonesia mengenali mereka dan Otto diam-diam. Andi panik tapi Rea bilang biarkan dunia tahu kalau kita bahagia. Pulang ke Jakarta Andi mulai proyek baru dengan Rea, studio Otto kecil mereka buka bersama, hidup mulai stabil. Tapi ibu telepon lagi, nak kami bangga sama kamu meski butuh waktu. Andi tersenyum lega. Tahun berikutnya Andi dan Rea sudah semakin kuat hubungan mereka. Studio Otto berkembang. Andi sering ikut proyek Ottograi Rea ke berbagai kota di Indonesia. Keluarga mulai menerima pelan-pelan. Ibu bahkan ajak Rea makan malam di Depok meski masih canggung, tapi ada tawa kecil. Andi sekarang lebih terbuka dengan teman-teman lama. Dika minta maaf dan mereka berteman lagi. Suatu hari mereka kembali ke Senayan Gym, tempat pertama bertemu. Andi bilang di sini semuanya dimulai. Rea tersenyum dan peluk bahu Andi. Di pantai Bali lagi mereka duduk menonton sunset. Andi berkata aku dulu takut, sekarang aku bangga jadi diriku. Rea mencium kening Andi lembut.
Hidup mereka penuh warna dengan perjalanan ke Labuan Bajo ke Toraja dan kemana saja mereka mau. Andi merasa telah menemukan rumah sejati. Keluarga besar mulai undang mereka ke acara-acara kecil dan meski tidak semua menerima, setidaknya tidak ada lagi pertengkaran hebat. Andi sering menulis diari tentang perjalanan emosinya dari ketakutan ke penerimaan dan berbagi anonim di komunitas online untuk membantu orang lain. Rea selalu bilang kamu inspirasi buatku Andi. Di akhir tahun mereka rayakan ulang tahun pertemuan dengan makan malam romantis di Rotop Jakarta, memandang kota yang dulu menakutkan sekarang terasa milik mereka. Andi sadar bahwa cinta tidak selalu mudah tapi selalu layak diperjuangkan dengan kejujuran dan kesabaran. Mereka terus hidup bahagia membangun masa depan bersama di tengah Indonesia yang semakin terbuka pelan-pelan. Apakah mencintai sesama jenis berarti mengkhianati keluarga dan masyarakat Indonesia? Benar atau salah?